jadi agak lupa. Jadi sebetulnya yang saya harapkan kemarin itu proyeknya adalah ini. Jadi nanti mungkin monggo di revise lagi, direvisi lagi. Kalau bapak-bapak masih ingat dulu kita membuat rencana yang namanya karakuri, ya, karakuri artinya karakuri ini adalah sebuah mekanisme sederhana, ya, mekanisme sederhana. Nah, kalau bapak-bapak lihat di sini, ini contohnya adalah ketika kaleng-kaleng ini yang saya tunjuk dengan pointer, ketika kaleng-kaleng yang ada di sini, atau saya berikan gambar saja. Jadi ketika kaleng-kaleng yang ada di sini, yang saya beri panah, mudah-mudahan terlihat ya, warna hijau. Kaleng merah ini itu akan menimbulkan beban, ya, sehingga dia akan turun ke bawah, ke sini, yang saya beri hijau. Nah, kemudian electric hook ini akan melepas ban atau apa ini? Ban atau gear untuk jalan ke arah sini. Nah, jadi jalan ke arah sini. Nah, nanti si kaleng ini karena jalan miring, dia akan masuk ke ruangan ini, dan si pembawa atau carrier gear ini akan kembali lagi ke sini. Nah, ini salah satu contoh proyek kecil, ya, proyek kecil bagaimana kita membuat yang namanya karakuri. Nah, nanti sambil saya sampaikan sebetulnya yang saya harapkan seperti apa. Mungkin saya coba monggo kalau ada pertanyaan dulu tentang ini, tentang mekanismenya ini. Tentunya yang saya inginkan bapak-bapak buat tidak harus seperti ini, tidak secanggih ini, nanti sederhana. Oke. Sebetulnya ada lagi contoh lain yang sederhana juga. Nah, ini Bapak. Jadi air dituangkan di contoh ini kepala bebek, kemudian dia akan keluar dari mulut itu sedikit demi sedikit. Kemudian bisa dipilih lagi. Ya. Jadi kita masukkan ke kepala bebek, kemudian keluar dari mulut sedikit demi sedikit. Nah, ini ada kincir yang dia berputar. Sebenarnya yang kita harapkan itu membuat seperti ini. Mungkin bapak-bapak bisa cek lagi dulu catatan-catatannya, begitu ya, apa yang sudah disampaikan idenya, dan itu akan kita realisasikan. Ya, direalisasikan maksudnya mohon maaf ya, bapak-bapak harus membuat prakarya kecil, ukurannya boleh terserah, sekecil-kecilnya boleh, prototype kecil boleh, mau besar juga boleh. Nah, yang diharapkan itu adalah yang kita harapkan itu adalah, mungkin kalau bapak-bapak masih ingat, yang kita harapkan itu adalah
contoh nih, ini adalah pedal. Maaf kalau gambarnya agak jelek. Ini ada gear. Nah, ini misalnya kita hubungkan dengan hal lain. Nah, ini kemarin yang coba kita lihat adalah apa ini, semacam mekanisme untuk mengambil air ya kemarin, air. Jadi air ini akan naik dan terbawa, misalnya kita tumpahkan di tempat lain. Jadi mungkin Bapak-bapak kalau ingat pompa drum oli yang bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada drumnya, terus ada mekanisme putaran begitu. Nah, itu ini yang kita harapkan terjadi di sini. Kira-kira. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak. Jadi ini kan proyek sederhana ya, sederhana untuk step by step membuat. Monggo Bapak melihat catatannya yang dulu lagi, membuat semacam mekanisme hidrolik begitu ya, pengambil air dari, kalau dulu saya sampaikan ini pengambil air dari got ya. Jadi untuk mengantisipasi banjir sebetulnya ya. Nah, waktu itu sudah saya sampaikan, silahkan kalau ukurannya mau diperkecil sekecil apapun boleh, yang penting bergerak begitu. Jadi, sambil nanti ditunjukkan. Jadi misalnya ada wadah kecil, misalnya wadah air begitu. Ini berisi air. Nanti bisa airnya diambil untuk kemudian ditaruh di tempat lain. Itu saja. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Siap, izin Bapak izin bertanya. Untuk tugas ini adalah tugas yang dulu membuat pompa tanpa tenaga nasi itu mungkin Bapak? Iya, betul Pak. Siap, jadi gini Bapak, jadi saya paham kalau misalnya ini dibuat besar, ukuran real, mungkin ada kendala biaya dan pembuatan. Nah, barangkali saran saya, Bapak-bapak bisa menggunakan, mohon maaf, di sini ada botol bekas begitu ya, yang nanti dikaitkan dengan semacam karet atau tali, ya, yang dimana talinya itu bisa dikaitkan dengan monggo barang bekasnya. Misalnya saya kemarin berlontar ide tutupnya kaleng biskuit, nah itu bisa, atau kaleng biskuitnya dibuat berputar, itu nanti tinggal diberi tuas begitu. Jadi tidak apa-apa, airnya tumpah-tumpah pun tidak masalah. Jadi mohon maaf, ini semacam prakarya kecil. Nah, nanti kalau prakarya besarnya mungkin ini bayangan saya Bapak, mohon maaf kalau salah. Kalau dak atau dek kapal kita itu ada kemasukan air atau penuh, nah mekanisme karakuri ini bisa diperbesar kalau kita pompanya habis atau seperti apa. Gitu. Itu kalau rancangannya bisa dibesarkan. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan Bapak, monggo. Siap, izin Bapak. Untuk di masing-masing kelompok sudah membuat
proses karakuri tersebut mungkin Bapak untuk yang pompa tenaga nasi. Mungkin bisa dijelaskan sekarang sampai proses mana agar iya. Siap. Monggo, saya sudah stop share. Silakan kelompoknya, silakan mau Pak Ade dulu, Pak William dulu, Pak Ardi dulu boleh. Monggo silakan. Siap izin Bapak, untuk kami menyampaikan untuk tugas karakuri kelompok kami itu menggunakan pompa banjir dengan menggunakan kayu sepeda. Sepeda untuk material kami menggunakan miniatur Bapak. Untuk miniatur kami untuk membelinya di sekitaran Jogja karena di sana banyak menjual miniatur sepeda atau becak yang bisa digunakan untuk proses karakuri ini. Dan untuk prosesnya sekarang untuk material sudah ada, tinggal menunggu proses perakitan dan uji coba. Lalu kami juga sudah membuat progresnya untuk rencana berapa lama dan berapa hari. Sebentar izin Bapak, kami tampilkan izin. Oh iya, monggo. Ya, mungkin Bapak. Izin kami, untuk periodnya kami masih buat per hari mungkin, karena rencana dulu kami berpikir bahwa itu tugasnya akan selesai dalam 1 minggu. Jadi untuk hari 1 adalah pendesainan, yaitu membuat gambar bagaimana nanti akan pembuatan pompa tersebut. Yaitu hari kedua yaitu mengumpulkan material yang sudah kami laksanakan dengan membeli peralatan termasuk miniatur sepeda dan pipa dari sedotan yang akan untuk menyedot airnya menjadi Bapak. Lalu hari ketiga sampai hari kelima itu adalah pembuatan pompa tersebut. Ini ada 3 tahap menjadi Bapak. Pertama yaitu sepedanya itu sendiri, yang kedua sistem sedotannya dengan adanya tali yang ditarik menuju ke atas, dan yang ketiga adalah tatakan sepeda dengan pipa sedotan tersebut. Di dalam 2 hari pembuatan kami buat 1 hari ini dengan pengetesan Bapak. Jadi ini bisa diparalel dengan pengetesan, dan apabila terjadi trouble bisa kembali lagi ke perakitan atau merubah sistem dari pompa tersebut. Diharapkan di hari ke-6 tes sudah bisa berjalan, dan di hari ke-7 apabila dipraktekkan mengalami kendala akan dilaksanakan perbaikan di hari ke-7. Lalu untuk selanjutnya kami membuat ini Bapak untuk kegiatan untuk predesesornya, itu seperti ini: membuat desain, siapkan alat. Lalu siapkan alat ini kita harus mengacu ke membuat desain, karena tanpa membuat desain kita tidak bisa menentukan alat apa saja yang harus kita butuhkan. Lalu membeli bahan juga predesesornya terhadap B, karena kita juga menyesuaikan alat apa yang nanti akan kita gunakan. Lalu siapkan bahan sepeda, ini juga ke C. Lalu siapkan bahan pompa, predesesornya juga C. Lalu merakit sistem sepeda itu adalah D, karena hanya sistem sepedanya saja Bapak. Lalu merakit sistem pompa yang predesesornya adalah E. Lalu merakit sistem sepeda dengan sistem pompa, ya ini yaitu tahap ketiga, dalam arti menggabungkan dari sepeda dengan sistem pompa di dalam satu wahana. Lalu melaksanakan uji coba. Dan kami buat untuk diagramnya seperti ini Bapak. Start ABC, lalu DE, lalu
ini berhubungan dengan tabel yang di atas, kami buat skemanya, lalu dengan ininya Bapak. Kita selesai dalam waktu 7 hari. Siap. Tetapi ini semuanya merupakan lintasan kritis karena ininya semuanya sama, sehingga tidak boleh ada satu hal yang terlambat. Siap, terlambat Bapak. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Pak Adil. Monggo Pak William atau Pak Ardi yang berikutnya. Bagaimana Pak William atau Pak Ardi kelompoknya? Ya Bapak dosen, mungkin mohon waktu kami siapkan dulu PDF-nya mungkin. Oh, iya. Mohon izin Bapak, izin bertanya mungkin. Siap. Untuk tugas yang MS Project, untuk yang versi perbaikan, untuk yang pengurangan waktu dan atau penambahan jumlah pekerja, apakah dikerjakan di MS Project atau bisa di yang lain mungkin Bapak? Bapak mau pakai apa Pak selain MS Project? Kami barusan mencari di MS Project, masih belum ketemu menunya mungkin Bapak, untuk wahana untuk menampilkan adanya pengurangan waktu atau penambahan pekerja. Bapak coba lihat di PPT yang kemarin saya share, itu di tampilan MS Project. Sebetulnya saving time-nya itu Bapak tinggal memasukkan task baru saja Pak Adil, kegiatan baru. Jadi ditulis saja CCPM atau Critical Change Project Management. Nah Siap, itu Bapak. nanti di bawahnya mungkin Bapak. di bawahnya saja. Ingat saya kemarin ada kok. Ada mungkin Bapak, warna biru. Nah, di bawah sendiri kan Pak. Ya, jadi Siap, itu ditaruh setelah semuanya. Setelah semuanya atau setelah kegiatan tersebut Bapak? Setelah semuanya Pak, karena kita kemarin kan savingnya untuk bersama-sama Pak, untuk semua kegiatan. Siap. Mungkin Bapak, terima kasih mungkin Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak dosen, untuk waktu tinggal 1 menit, mungkin izin nanti dengan link yang sama. Siap. Oke, baik.